ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil disebut Nasrani Ortodok. Saya ini Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok. Musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan Salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran, Qurani. Karena salaf. Orang iso, salah titik. Sekali kaifi. Masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi, saya tuh punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram. Haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina? Makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong? Makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya makruh. Orang nanti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk. Khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji soko, ada pondok disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron, Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan Trinitas 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok jajak aja. Lah kowe kadang ya ora goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairo itu dia ngakui Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya Raja dan Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 itu wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara.
kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham ya? Paham ya? Mau jelas sifatnya juz awal juz 7. Mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang tidur dipuji, wah bahayu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah. Gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh. Wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya gak njen rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iku mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kulil haqq walau kana murra, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sidik keren to. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu dadi diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana mati sing teko akeh, mau teko oh gak keren. Tapi nak sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sofyan saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, wis tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis mergawe bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau kalian ini makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso. Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang orang serang mikir ngono. Serang mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari gitu Pak. Kata sekolah cerita berkali-kali cerita, saya ndak bosan cerita. Bani itu maknane ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknane turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa Itu disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, nah Siti Hawa itu ceblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nah Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur kok tenan ada. Jare nah ana wong umroh kepen ras sepeda iso. Ini bodoh ini yakin kan. Nah Siti Hawa urip teng Jeddah, kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Ami ya Jeddah, orang di Jeddah itu bang Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan disebut wong monokromo, disebut apa kita Bani Adam, Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Madinah disebut Bani Israel. Israel yang sekarang itu nation sebuah negara. Mbok Tarman itu wong biduan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak itu. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah
Diterangno ora mandi, kaya kula pun minoritas. Untung digolo sampean gelem ngrungokno lumayan, nggo rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang naisen memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Banis. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia. Ya itu Bani Rasulullah karena beliau zuriyah Rasulullah. Meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dihitopi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah. Tapi turunan Israel. Nah Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha salisu salasa. Atau yang qulul laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro ayunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi-lagi. Kena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban, berpidato, membawa khusyuk, sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya kira terkenal seorang orang ngetes. Maka pidato, semua orang akeh kiai. Kau usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah. Kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kene sing alim risi, piye? Oh risi banget kan. Kalau kula cara kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok kayak. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu ngliwati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nek jel kiai coba enggak ora ono seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jenis Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena Watta itu ala kada, saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il Madinah. Fakulluhum Muwatta. Fasamaituhu al Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya, malah repot lagi. Nanti pengujinya malah diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes. Zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben anak malu nafal aku amal. Jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang. Itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ke. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab.
Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab. Wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh ing ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahu lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Nah, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wah. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa enggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah enggak dunia? Enggak jawab saja. Enggak rubah enggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Tapi khatam jurumnya harus ulama sih. Kalau cek roh definisi ulama dulu itu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang enggak ada. Cara cek ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki khatam takrib ya ora khatam. Ya tapi alhamdulillah, moga zaman akhir syaratnya banyak, malah enggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Wah, dunia berubah, ya kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainana. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah, tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau kerungu itu, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Lan kula niku muga-muga. Lan kula seneng ana sampean, ana sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kula bener yakin kula. Ini yakin bener tadi gitu. Pokoknya sampai tak omongi. Pokoknya nak kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mau itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah berarti yang lakon kafar alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3. Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Itu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak ra iso. Cuma paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngono, was masalah.